akan memulai ritual ini. Apa kamu bersedia? Setan kang tak utusi Hatyo separa Wajulah ayu Sepe Tangi nggonmu guling awas jangata aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi Hatyo separa Wajulah ayu Sepe
carikan. Carikan korban untukmu. Akan aku carikan tumbal untukmu. Butuh anak kecil aja. Karena agak susah sekarang kalau cari tumbal orang dewasa. Gak apa-apa anak kecil. Tapi yang sehat ya. Jangan yang sakit. Harganya seperti biasa. 10 juta untuk satu kepala. Mau ngapain, Ai? Nanti aja kamu kerja, pulang aja dulu. Ibu bisa nggak sih berhenti bunuh orang lagi? Tobat Bu, tobat. Tapi ini pesugihan. Nah, pesugihan nanti kita jadi miskin. Aku nggak peduli kita jadi miskin. Aku nggak mau ibu masuk neraka. Ibu juga nggak mau, tapi ini udah terlanjur, nak. Sekarang ibu janji, ibu mau bertobat nggak? Iya, ibu janji. Ibu janji ibu bertobat. Maafin ibu nak. Maafin ibu ya. Semua ini ibu lakukan buat kamu. Biar kita tidak jadi orang miskin kan, Bos. Ibu janjilah. Ibu akan tinggalkan semua ini. Tapi bantu ibu. Ini prosesnya berat, susah. Bantu ibu. Ibu juga udah capek sebenarnya.
Sepi banget ya malnya. Iya, nggak ada pengunjung. Dengar-dengar katanya mau bangkrut. Gimana Des usaha Gemini Studio sekarang? Ya, alhamdulillah sih masih berjalan. Masih banyak pelanggan. Ada pelanggan saya. Saya juga kan ada di Google ya, alamat saya di foto, jadi mungkin Sosmednya ya di Google. Klien-klien baru juga mungkin dia di Google ada studio foto di sini. kualitasnya juga kan bagus ya, the best. Ya, banyak pilihan warnanya mas. Kalau dulu kan waktu almarhum suami masih hidup kan ramainya bukan main ya Gemini Studio ya. Oke ya suami main. Sama pas COVID 2020. Udah lupa ibu. Tidak terasa ya, udah 4 tahun yang lalu dan kamu masih tersana. Sendiri Luar biasa di mall sebesar ini sendiri dan hanya ada seorang Desi berjuang sendiri, single fighter dalam kehidupan Yuda, seorang ibu yang membesarkan seorang anaknya. Luar biasa. Jadi gini ya Des, kedatangan ibu kemari sebenarnya bukan hanya ingin melihat kondisi usaha Desi. Terus terang, ibu tuh senang Desi di sini, udah nyewa udah berapa tahun ya. Bahkan satu-satunya yang paling setia di sini. Satu-satunya di mall ini.
ini masih ada. Itu luar biasa sekali. Tapi begini Des, bukan ibu jahat, tetapi ibu juga ada masalah ekonomi, kondisi finansial itu tidak baik-baik aja, terutama karena kasus mal ini. Jadi mal ini rencananya mau ibu jual. Kenapa Bu dijual? Iya, Terus bagaimana dengan usaha saya? Ibu minta maaf Desi. Bu, saya di sini berjuang loh Bu untuk anak. Di sini saya mau besarkan anak sendiri, cuma ini mata pencaharian saya. Please Bu, jangan dijual Bu. Saya hidup dari mana? Saya tidak punya penghasilan selain jualan saya di sini Bu. Saya di sini. Tolonglah Bu, jangan Bu, please Bu. Tolong Bu, pertimbangkan lagi. Saya mau kemana lagi? Saya mau sewa di mana lagi Bu? Saya nggak punya modal untuk sewa tempat lain yang mahal Bu. Maafkan ibu Desi, ibu juga sedang kita ibu terpaksa harus menjual ini semua. Bukannya ibu nggak sayang, nggak peduli sama Desi. Ibu minta maaf, ibu tahu Desi janda punya anak yatim, ibu juga ngerti. Cuma kalau ini tidak dijual Des, ini nggak ada untungnya bagi ibu, karena yang nyewa cuma Desi, nggak ada orang tertarik lagi di mall kita. Ada banyak orang lebih suka ke mall sebelah sana yang lebih besar, lebih bagus. Tolong Bu, jangan Bu. Saya mau hidup dari mana? Saya masih butuh biaya untuk sekolah Bu. Please beri aku Bu. Jangan Bu, saya mohon Bu. Biarkan saya di sini Bu. Tolong Bu. Desi, kamu bisa sewa tempat lain Saya deh. tidak punya modal. Saya tidak punya modal Bu. Saya nggak bisa bertahan di sini Bu. Tolong Bu. Karena saya butuh uang, butuh biaya. Saya mau sekolah. Karena saya mau lihat cita-citanya Bu. Kuliah ibu, tolong Bu. Desi, maafkan ibu. Ibu pengen bantu Desi, tapi keadaannya hidup seperti ini. Tolong Bu, saya itu udah hancur, saya udah banyak kehilangan. Saya kehilangan suami. Jangan lagi saya kehilangan usaha saya Bu. Tolong please. Tolong Bu, saya udah hancur. Saya cuma bisa berharap dari toko ini yang bisa melanjutkan hidup saya dan anak saya Bu. Tolong Bu. Saya tidak mau keluar dari sini Bu. Saya Bu, tolong saya Bu. Jangan ya Bu ya. Coba ibu pertimbangkan lagi Bu. Jangan Bu. Saya mau hidup apa? Saya mau makan apa Bu? Saya harus ikhtiar di sini Bu. Please Bu, tolong mohon Bu, jangan dijual ya Bu ya. Biarkan saya bertahan di sini Bu. Kasihani saya Bu, anak saya Bu. Saya di sini berjuang buat anak Bu. Saya ingin anak saya sukses, ingin anak saya maju Bu. Please Bu. Saya capek ya Allah, ya Tuhan. Harus gimana ya Allah, ya Tuhan. Tolong mudahkan semuanya ya Allah. Permudahkan urusanku ya Allah. Lembutkanlah hati orang-orang sekitar saya ya Allah. Agar saya bisa bertahan di sini ya Allah, ya Rabbi. Kau maha penolong ya Allah, hanya kepadamu aku berlindung. Saya butuh tempat ini, saya akan perjuangkan tempat ini sampai kapanpun. Karena ini adalah bagian dari hidup saya, bagian dari nafas saya. Usaha ini yang sudah saya rintis 15 tahun bersama almarhum suami saya. Saya nggak bisa meninggalkan tempat ini, nggak bisa saya. Di sini terlalu banyak kenangan. Saya menyukai tempat ini walaupun sudah keadaannya sepi. Saya tetap mencintai rumah ini, tempat ini, usaha ini ya Allah. Tolong ya Allah, tolong permudah urusan saya, lembutkanlah hati orang-orang ya Allah. Apakah saya bisa melepaskan perjanjian iblis ini? Bisa, jika kau sudah menumbalkan 10 jiwa. Lalu kau bisa meminta pertolongan ratu dari kawah gunung.
Bagaimana caranya? Lawan Ratu Laut hanyalah Ratu Gunung. Berangkatlah ke Kawah Ratu dengan memakai baju hijau. Tetapi harus kembali sebelum matahari terbenam. Sebelum pengawal Ratu Laut menculikmu. Kenapa tuh nggak boleh ke Kawah Ratu? Kita kan nggak ada uangnya. Hanya orang kaya yang mau study tour ke Kawah Ratu. Kita nggak punya uang. Rudi kan Ratu pengen ke sono. Sekarang kita belum ada uangnya. Tapi ibu janji nanti suatu saat kita akan ke Kawah Ratu. Rudi jangan sedih. Ibu janji. Pokoknya suatu saat kita akan ke Kawah Ratu. Dengar itu Rudi.
Aneh, nggak bisa dilarang. Ya, pokoknya kamu jangan khawatir sama ibu juga, kan ada Rudy juga yang mengawal ibu. Pokoknya doain ibu baik-baik aja, dan perjalanan ke Kawaratu lancar sampai pulang dan ibu bisa menyaksikan pernikahan kalian. Ya, biar ada banyak kenangan dari ibu. Minimal kenangan makan enak bareng-bareng, suasananya enak, makannya juga dinikmati aja. Nanti itu ada pos 1, pos 2, nanti pos 3 kita berkumpul semuanya untuk melakukan makan siang bersama. Pos 3? Iya, di pos 3 itu namanya tuh pos helipad. Habis itu kan nanti kita jalan bareng lagi menuju pos 4. Setelah pos 4 itu nggak lama itu udah sampai puncaknya. Nah nanti udah sampai puncak itu Dulu ibu pernah berjanji kepadamu agar kita bisa pergi ke Kawaratu. Hari ini, ibu akan penuhi janjimu. Termasuk
janji ibu untuk melepaskan dari ritual iblis. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa ibu sampai tega melakukan pembunuhan untuk ritual pesugihan. Ini bukan semata karena ibu ambisius ingin menjadi kaya, bukan itu masalahnya. Kita pernah sangat miskin dulu, sangat hancur, sangat dihinakan orang. Bahkan bapakmu dulu kabur dengan wanita lain, meninggalkan kita dengan hidup yang hampa penuh kemelaratan. Kita hampir mati kelaparan, nak. Tidak ada yang menolong. Bahkan tidak ada yang ingat kita masih ada atau hidup di dunia yang fana ini. Seakan kita tidak punya sanak saudara. Seakan semua orang tidak mau mengenal kita. Saat itu ibu putus asa. Dan bodohnya ibu berpikir bahwa iblis bisa menolong kita. Ratu Kawaratu, aku ingin lepas dari perjanjian iblis dengan Ratu Laut. Aku ingin engkau membantuku. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk mengorbankan sesama manusia. Aku ingin hidup dengan tenang. Meski itu harus menumbalkan nyawaku. Semua demi anakku. Janjiku kepadanya tidak akan aku ingkari. Aku ingin lepas dari semua jeratan iblis ini. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah rasa-rasaku. Ampunilah hamba ya Allah. Yang ingin lepas dari semua ini. Ampun ya Allah. Ampuni ya Allah demi kebahagiaan hamba ya Allah. Tolong ampuni aku ya Allah. Ya Allah, terima hamba kembali. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah hamba dalam masa akhir hidup hamba ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Rudi anakku, lihat Rudi, kita sebentar lagi akan sampai ke puncak. Lihat danau mati itu. Sudah tidak lagi hidup. Tapi kita masih bisa melihatnya. Masih melihat sisa-sisa keindahannya di masa lalu. Ibu berharap kau bisa melihat keindahan ibu. Mesti mungkin raga ibu sudah mati. Terima kasih atas perjalanan yang indah ini. Terima kasih sudah menemani ibu anakku. Ternyata tidak mudah menuju puncak Kawaratu. Untuk usiaku yang sudah setua ini, rasanya sangat berat. Berjam-jam kami tertinggal dari rombongan. Hanya tersisa aku, Rudi, dan pemandu yang bernama Kak Budi. Sangat berat sekali. Rasanya ingin berhenti di sini. Tapi tidak. Aku sudah berjanji kepada anakku sendiri. Seberat apapun itu, aku harus mencapai puncaknya nanti. Ini Kawaratunya. Bunda naik ke atas sana. Udah kawannya. Diam Bun, situ Bun, aku keliling Bun.
Ratu, Kawah Ratu, aku sudah datang kepadamu. Tolong bantu aku untuk menghalau kekuatan iblis dari Ratu Laut. Aku memohon bantuan. Tolong jaga aku untuk menyelesaikan perjanjian iblis terkutuk ini. Ya Allah, sungguh indah ciptaanmu. Tidak menyangka puncak Kawah Ratu seindah ini, setenang ini, sedamai ini. Apakah surgamu lebih dari ini, ya Allah? Apakah aku bisa masuk ke dalam surgamu setelah apa yang aku lakukan kepadamu? Mengkhianatimu, menduakanmu, menuhankan setan, iblis. Aku pernah melupakanmu. Apakah engkau bisa memaafkan aku? Ibu, ayo cepat, nanti kemalaman. Rombongan sudah turun ke bawah. Nanti ibu ketinggalan. Situ yang tadi. Iya. Rombongan abek monitor. Wah, sebentar.
Kita tersesat. Ini sudah malam. Kita terpisah dari rombongan. Rudi, ibu takut. Rudi, kamu di mana? Rudi itu ada 2 orang. Kalian mau penjemput kita? Dia di pihak rombongan kali, Rud. Waktumu telah habis. Kau harus kembali ke laut. Kau harus menjadi monster laut. Ratu gunung tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan bawa aku ke laut. Jangan aku minta tolong, tinggalkan aku di sini. Tolong, jangan dibawa. Aku meninggalkan anakku. Tolong aku. Jangan dibawa. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Ibu Nyai binti Sukesi Dharma pada pukul 6 sore kemarin hari Minggu di lokasi Kawah Ratu. Bagi warga yang ingin melayat di rumah almarhumah, jenazah almarhumah telah berada sekarang di kediaman lama almarhumah di RT 5 RW 5. Sudah mau datang. Ya, apa kita? Ada di perjalanan. Itu bukan ragaku. Bukan. Ragaku tersembunyi di balik ombak laut kesesatan. Aku sulit pulang. Aku mungkin sulit dimaafkan karena telah menjadi pengkhianat Tuhan.
Jangan mengulangi kesalahan. Jangan melakukan hal bodoh seperti apa yang kau lakukan. Karena kau mungkin akan sulit untuk pulang.